Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Ya, saya memang berhadapan dengan ibu-ibu semua ini. Iya. Karena bapak-bapak belum bergabung ya. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, malam hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Seperti yang sudah dibagikan, yang sudah di-share di undangan Zoom, yaitu kita masih berbicara, mendiskusikan ya firman Tuhan seputar teladan apa yang harus kita ikuti dari Rasul Paulus. Ya, ini menjadi sangat penting kita perhatikan karena Paulus sendiri yang mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-7, Paulus katakan, ya, saya bacakan untuk kita. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, nah ini sangat menarik untuk kita karena biasanya kalau misalnya guru ya mengajar, dia meminta muridnya memperhatikan apa yang dia katakan ya supaya para murid itu mengerti seperti yang dimaksud oleh gurunya kan? Ya. Tapi kalau Rasul Paulus beda lagi, istimewa. Dia katakan, perhatikanlah yang ku sampaikan kepadamu, apa yang ku katakan, maka Tuhan akan memberikan padamu pengertian di dalam segala sesuatu. Jadi bukan kita sedang menyembah Paulus ini, bukan kita sedang meninggikan Paulus ini, tidak. Ya, tetapi karena memang Tuhan memakai hamba-hambanya kan untuk menyampaikan isi hatinya kan. Nah, itu dia. Jadi begitu. Jadi Tuhan menyampaikan, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus menyampaikan isi hatinya kepada Rasul Paulus, sehingga Paulus ini perlu menyampaikan bahwa kita siapa kita? Kita ini tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul khusus bagi bangsa lain. Siapa bangsa lain itu? Kita. Di luar daripada bangsa Israel itu adalah bangsa lain. Kalau bangsa Israel, kita sudah tahu mereka mempunyai 12 rasul sendiri kan, sesuai dengan jumlah suku mereka, suku bangsa Israel, 12 suku dan juga 12 rasul. Nah, tapi Tuhan memberikan wahyu khusus kepada Paulus. Dan itu kita sudah lihat pada hari Rabu tanggal 24 ya, Mei kemarin, bahwa Paulus itu berbicara dari posisinya, posisi dia dipercayakan untuk menyampaikan berita rahasia namanya. Berita rahasia. Ya. Jadi dari posisi itu dia berbicara bahwa dia minta supaya kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga kita mempunyai pengertian yang benar, dan Tuhan yang akan membuat pengertian itu di dalam diri kita masing-masing yang belajar. Yang tidak belajar tentunya tidak akan tahu. Ya, karena itu Paulus katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, belajarlah untuk memperhadapkan dirimu ya benar di hadapan Allah. Ya, sebagai seorang pekerja atau sebagai pelayan yang tidak usah malu untuk membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Nah, jadi
Di sini saya ingin mengajak kita melihat lagi bahwa keteladanan daripada Rasul Paulus ini menjadi sangat penting bagi kita ketika kita memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, yang ditujukan kepada kita. Jadi ingat, ya, kita ingat semua firman Tuhan itu benar dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah firman Tuhan, tidak ada yang salah di situ. Tapi tidak semua perintah Tuhan itu ditujukan langsung kepada kita. Ya. Karena apa? Karena Tuhan berbicara juga kepada umatnya bangsa Israel secara khusus begitu. Di mana dia berbicara secara khusus kepada umatnya bangsa Israel yang tidak diperuntukkan juga untuk bangsa lain. Terlebih lagi sekarang di masa dispensasi kasih karunia ini, Tuhan mempunyai rencana yang khusus, yang spesial kepada kita, sehingga hal itu bisa kita pahami dengan baik apabila kita memperhatikan, mempelajari, melihat, menyimak, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah ini ya, jadi sangat luar biasa. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat bagian dari 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius pasal 1, ya. 1 Timotius pasal 1 ini ada satu kejutan ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagi saya sih itu satu surprise, satu kejutan. Kejutannya di mana? Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya. Sebenarnya fokus kita ayat 16, tapi kita akan membaca saja dari ayatnya yang ke-12. Satu perikop ya. Nah, kita lihat dari ayatnya yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi dia mengklaim secara eksklusif bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Pelayanan mana? Pelayanan kasih karunia itu kepadanya. Ya, kepada Paulus untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, ini dia berbicara tentang kehidupannya sebelum dia diselamatkan. Ya, sebelum dia di dalam Kristus, sebelum dia mengenal kasih karunia itu. Nah, kemudian ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi sebelum dia diselamatkan, dia katakan bahwa dia posisinya di luar iman. Tapi dikatakan justru kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan kepadanya. Dilimpahkan kepadanya ya dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus yang melimpahkannya sendiri ya kepada Paulus. Pada Saulus waktu itu namanya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9, di situ pertama kali dia menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan langsung dari Yesus Kristus, ya. Nah, di ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan ya orang berdosa. Nah, iya. Kalau tidak ada orang berdosa, untuk apa Yesus datang? Tapi karena justru semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu sudah dikatakan Paulus di Roma pasal 3. Ya. Nah, tapi ada yang menarik di situ. Dikatakan tadi, Kristus Yesus datang ke dunia
untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, ya, dan di antara orang yang berdosa, berarti dari antara semua orang, karena semua orang telah berdosa. Ya, di antara semua orang dikatakan akulah yang paling berdosa. Nah, ini pengakuan daripada Rasul Paulus ketika dia sebelum diselamatkan, ya, sebagai Saulus yang berdosa, dia katakan, akulah orang yang paling berdosa, yang paling jahat, ya, yang paling sadis, gitu ya, yang paling ganas kalau istilah Paulus di sini untuk dirinya sebelum dia diselamatkan. Jadi boleh bayangkan, kita bayangkan, mungkin kita lihat seseorang itu begitu jahat, ya, mungkin seseorang membunuh dan sebagainya, mungkin seseorang menipu dan sebagainya, dan mungkin seseorang juga ada yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan orang banyak dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah tentu orang-orang yang nyata-nyata adalah jahat. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus di sini, belum ada apa-apanya. Ya. Orang yang dianggap sebagai orang yang paling jahat di sebuah negara, ya, atau di satu kelompok tertentu, ya, coba perhadapkan dengan apa yang dikatakan Paulus di sini dengan dirinya. Sebelum dia selamat, dia benar-benar adalah lambang daripada kegelapan daripada dunia ini. Pemberontak, pemimpin pemberontak kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Artinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Sudah berdosa, ya kan? Seperti Daud mengatakan, dari dalam kandungan aku sudah berdosa. Sesudah lahir ke dunia ini berbuat dosa. Ya kan? Secara khususlah kalau Paulus ini ingin mengatakan bahwa dia sudah banyak menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Dan dia bukan membunuh orang yang tidak percaya, tapi membunuh orang yang percaya, yang pengikut Yesus. Jadi kalau dari situ kita lihat, ya, tidak ada harapan, hopeless, gitu ya, hopeless. Sama sekali nggak ada lagi harapan. Nah, ya, jadi artinya kalau Tuhan tidak membuka kasih karunia-Nya, kalau Tuhan tidak membukakan kasih karunia-Nya melalui Rasul Paulus, sebenarnya kita ini adalah orang yang tidak diperhitungkan, kan? Karena Yesus bilang, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi orang Israel itu menolak kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, kan? Nah, terus lalu bangsa lain bagaimana jadinya? Karena apa? Karena Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari mana? Dari bangsa Yahudi. Kita bukan bangsa Yahudi, kan? Jadi bagaimana jadinya? Ya kan? Seperti apa jadinya nasib kita? Karena upah dosa adalah maut. Berarti, ya, kalau orang Israel saja, bangsa pilihan itu sudah di-stop, sudah berhenti, ya kan, tidak lagi dipakai oleh Tuhan sebagai bejana, sebagai saluran berkat menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, bagi dunia ini. Lalu kita yang dahulu adalah tidak punya pengharapan, tidak mempunyai janji-janji, ya, bukan kewargaan Israel, tidak ada perjanjian Allah dengan nenek moyang kita. Kita tanpa Kristus di dunia ini, terus bagaimana jadinya? Nah, di dalam keadaan hopeless seperti itulah, ya, di dalam keadaan ketiadaan pengharapan seperti itulah, di mana seorang figur yang sangat luar biasa melakukan perlawanan, kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan terutama juga dikatakan sebelum Saulus diselamatkan, dia juga turut bersetuju untuk membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, jadi memang sangat luar biasa. Tetapi kita lihat, ya, apa yang paling tidak mungkin bagi manusia, itu yang sangat mungkin dilakukan oleh Tuhan. Amin. Nggak mungkin. Ya, orang yang jahat itu tidak mungkin bisa masuk surga, kan? Tidak mungkin itu.
Ya, karena apa? Jangankan banyak dosanya, sedikit aja dosanya tidak bisa. Satu saja dosanya tidak boleh. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Apalagi orang yang paling berdosa. Bagaimana mungkin? Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang sangat mungkin bagi Allah, karena Dia menyediakan kasih karunia-Nya. Amin. Tapi itu dimulai dari mana? Itu bukan dimulai dengan menyelamatkan orang yang baik-baik. Ini ya. Ini yang sangat luar biasa. Allah memulai menyelamatkan manusia dengan kasih karunia-Nya bukan dengan memanggil orang yang baik-baik. Tidak. Dimulai dari orang yang paling jahat, dimulai daripada orang yang paling keji, dimulai daripada orang yang paling berdosa. Apakah kita tahu maksud Allah mengapa Dia menyelamatkan orang yang paling berdosa lebih dulu dari pembuktian daripada kasih karunia Allah ini? Karena dikatakan oleh Paulus di sini di ayatnya yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, dalam diri Paulus, sebagai orang yang paling berdosa, bukan lebih berdosa, paling. Ya, jadi ini tingkat superlatif. Ya, yang paling berdosa. Ya. Dikatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus Kristus akhirnya menunjukkan seluruh kesabarannya. Di mana Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya? Menanggung dosa umat manusia, seluruh dosa umat manusia. Ketika Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita lihat ketika Dia lahir, ya, Dia dikejar-kejar sampai Dia harus dilarikan oleh orang tuanya ke Mesir. Balik dari Mesir, ya, ketika Dia masih kecil, Yesus balik lagi ke Israel. Kemudian Herodes mengejar Dia juga, ya. Dan bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang jahat semuanya ingin membunuh Yesus Kristus, ingin mematikan Dia, ya, dan melakukan segala penghinaan kepadanya. Tetapi kita lihat ketika Yesus Kristus pada puncak di mana Yudas Iskariot dirasuki oleh iblis, ya, kemudian Yesus ditangkap, diperlakukan sedemikian keji, luar biasa. Yesus tidak melakukan pembalasan kepada mereka, ya, dan Dia dipukul, kemudian segala sesuatu, Dia dicambuk, dan mengerikan luar biasa penderitaan Yesus Kristus yang dialami oleh Yesus Kristus, dan Dia dengan panjang sabar untuk menanggung semuanya itu, ya. Dia jatuh, memikul salib itu, Dia bangun lagi, Dia dipukul, jatuh, bangun lagi, dan supaya sampai kepada puncak daripada kesabarannya, ketika Yesus menyatakan kata-kata yang sangat luar biasa di atas kayu salib itu. Dia katakan apa? Sudah selesai, tetelestai. Jadi di sini kita lihat Paulus katakan, supaya di dalam diriku, di dalam diri daripada Saulus yang paling manusia, yang paling berdosa itu, dinyatakan oleh Allah panjang sabarnya Yesus Kristus menanggung semua dosa umat manusia di dunia ini. Supaya apa? Ayat 16-nya. Ya. Ayat 16-nya dikatakan, dengan demikian, bagian B, dengan demikian, dengan kenyataan kasih karunia Allah, panjang sabarnya Allah di dalam kesabarannya Yesus Kristus ditunjukkan, diperlihatkan kepada Paulus. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di dalam, sebentar saya lihat
kalau kita lihat di dalam terjemahan King James Version, ya, Alkitab King James Version itu di 1 Timotius 1 ayat 16 itu dikatakan begini, ya. Saya membaca dengan apa adanya karena saya tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, ya. Dikatakan ayat 16-nya, howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first, ya, that in me first Jesus Christ makes you forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Jadi Paulus katakan, ya, bahwa supaya di dalam dirinya Allah menunjukkan, ya, supaya di dalam dirinya Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dia yang pertama, di dalam dirinya yang pertama, ya, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya dan dia menjadi pola, pattern, ya, pola bagaimana orang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Orang yang percaya berikutnya termasuk kita. Jadi dia yang pertama menerima kasih karunia panjang sabarnya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Ya kan? Apa itu panjang sabarnya Yesus di atas kayu salib itu apa? Pengampunan segala dosa. Amin. Iya. Amin. Itu, ya. Kalau kepada bangsa Israel kan mereka mesti harus bertobat lagi baru diampuni. Tapi kalau kepada kita melalui Rasul Paulus, kita bangsa lain, kita diampuni sekali untuk selamanya, bukan berkali-kali diampuni. Nah, itulah yang dinyatakan rahasia oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus, menjadi dia contoh yang pertama, dan kemudian berita inilah berita yang disebut dengan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24 sebagai Injil, ya, kasih karunia Allah. Coba kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 20, ya. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Jadi di sini pernyataan daripada Rasul Paulus, ya, sebagai harapan yang tertinggi yang ada padanya, ya. Harapan yang paling tertinggi yang ada padanya tentang pelayanan ini, tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Injil sudah pernah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya, sebelum Saulus selamat. Petrus, Yohanes, Yakobus itu sudah menyampaikan Injil, berita tentang Yesus. Namanya apa? Injil Kerajaan Sorga. Ya, itu disampaikan kepada umatnya bangsa Israel. Ya. Bagaimana bunyinya? Supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, barulah mereka memperoleh pengampunan dan Roh Kudus. Kalau berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan begitu, ya. Lalu bagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4. Saya baca, ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi dia bukan melalui estafet pengajaran, dia bukan belajar dari Petrus, belajar dari Yohanes, belajar dari Yakobus, rame-rame seperti kita ini melalui Zoom, ya kan, melalui pos PA, pendalaman Alkitab, atau sekolah tinggi teologi, ya tidak. Ya, Paulus tidak menerima berita seperti itu dari rasul-rasul sebelumnya.
Tapi dia katakan, apa yang telah kuterima sendiri dari Tuhan Yesus. Apa yang diterimanya? Ya, yang diterimanya adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Atau Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Karena apa? Karena dosa di sini adalah bentuk jamak, ya. Jadi sins, segala dosa, ya. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke ayatnya yang ke-7 lah langsung ya, saya akan membacakan. Setelah dia menceritakan saksi-saksi mata yang melihat kebangkitan Yesus Kristus selama 40 hari di bumi. Ada 500 orang, ada 12 murid, dan seterusnya, ada Yakobus. Tetapi ayat 8 dikatakan apa? Dan yang paling akhir. Amin. Dan yang paling akhir dari semuanya yang melihat Yesus itu, dikatakan ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus menampakkan diri selama 40 hari sesudah dia bangkit, belum naik ke surga. Tapi kepada Paulus, ya, Yesus menampakkan diri bukan ketika dia di dunia. Sesudah dia di surga, dia menampakkan diri dan menyampaikan firman-Nya kepadanya. Ya, firman Yesus kepada Paulus. Itulah yang kita kenal, yaitu kitab Rosamon, Roma sampai Filemon. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah menekankan kepada penebusan, pengampunan segala dosa. Ya, dan itulah saat ini ya yang dikatakan sebagai pattern, sebagai pola, sebagai contoh. In me first, katanya. Di dalam diri saya pertama kali, kata Paulus. Yesus Kristus menyatakan inti daripada berita Injil kasih karunia itu. Makanya dia katakan tadi di Kisah Para Rasul 20 itu, bahwa itu adalah puncak daripada ekspektasi yang tertinggi daripada Paulus di dalam pelayanannya. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, ibu-ibu, bapak-ibu semua, ibu-ibu. Ya, teman-teman semua, bagaimana dengan kita? Ekspektasi kita, ya, di dalam pelayanan kita. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, ya. Nah, sebelum 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 11. Nah, itu awal di mana kita memulai topik besar ini bulan yang lalu, ya. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, saya akan membaca. Ini Paulus katakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Petrus tidak pernah mengatakan pernyataan statement seperti ini. Yohanes juga tidak pernah menyatakan statement seperti ini. Ya, Yakobus juga tidak. Tapi Paulus mengatakan, jadilah pengikutku, ya. Karena apa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dia mempunyai pola-pola, ya. Paulus itu mempunyai pola-pola tersendiri di dalam bagaimana mengenal Kristus saat ini, dalam mengikut menjadi followernya Kristus saat ini, menjadi pengikut Yesus saat ini, yaitu Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Amin. Nah ini, jadi itu adalah merupakan sebuah rahasia yang Alkitab katakan the mystery yang dibukakan kepada Rasul Paulus. Dan sekarang kita mengerti hal itu dari perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam surat-surat yang ditulisnya dari Roma sampai Filemon 13 surat. Itu yang Paulus katakan. Kenapa dia tekankan di dalam 2 Timotius 2 ayat 7 tadi, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu,
maka Allah akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Understanding. Ya, kenapa harus understanding? Kenapa pengertian? Karena Allah dipermuliakan di dalam pengertian saat ini. Amin. Kenapa Paulus mengatakan di dalam Roma 10 bahwa ya, dia berdoa untuk mereka yang giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya kan? Nah, kenapa? Karena Allah mengerti kehendak Allah saat ini adalah merupakan berkat kasih karunia. Dimulai dari pengertian. Nah itu. Jadi pengertian itu yang terus dibukakan oleh Rasul Paulus kepada kita. Tentu ini adalah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi pengertian itu. Makanya Paulus mengatakan, mengajak di situ, dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kemudian saya mengajak kita untuk melihat. Kita lihat di Efesus saja. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebetulnya lebih tepat adalah melalui iman, through faith, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi kasih karunia itu menyelamatkan kita, tapi dari kita diminta apa? Percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini. Jadi kepada Paulus, ya, Tuhan Yesus menyatakan kepadanya bahwa Injil kasih karunia Allah itu adalah pemberitaan tentang kebaikan Tuhan yang sempurna, yang total dikaruniakan, ya, kepada setiap orang yang percaya, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha. Kenapa? Karena dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 3, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Bahkan di kitab Yesaya 64 dikatakan, segala kesalehan manusia itu adalah apa? Kain kotor. Ya. Nah, jadi di sini kepada Pauluslah yang pertama kali Yesus menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna, bahwa manusia diselamatkan saat ini sekali untuk selama-lamanya hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan, bukan dengan usaha. Ya. Nah, itu yang Paulus katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku, ya, mengikuti Kristus, ya. Nah, coba kita lihat lagi di dalam Galatia pasalnya yang kedua. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat Galatia pasal 2, pasal 1 maksud saya, pasal 1, ya. Untuk membuktikan lagi bahwa benar-benar rahasia ini belum diketahui oleh rasul-rasul sebelumnya. Dan ini adalah merupakan rahasia yang pertama kali dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus, ya. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya baca. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, bukan Injil manusia. Kenapa? Bukan Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya,
oleh penyataan Yesus Kristus, revelation, penyataan, wahyu. Jadi Tuhan langsung yang bicara sama dia kepada Paulus, ya, bahwa Injil yang diterimanya, yang diterima berita keselamatan, berita tentang kasih karunia Allah itu bukan hasil belajar dari rasul-rasul sebelumnya yang sudah lebih dulu ya menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ya khusus kepada Paulus karena dia adalah rasul khusus bagi bangsa lain, yaitu kita, yang disebut dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dan orang Israel adalah orang-orang yang bersunat. Dan itu mereka sudah salaman. Ya, mereka sudah sepakat. Kalau kita lihat di pasal 2 itu antara Petrus dengan Paulus, ya. Pasal 2 ayatnya yang ke 8, dari ayat 8. Ya. Mulai dari ayat 7, ya. Ini menceritakan persidangan di Yerusalem, ya. Persidangan di Yerusalem antara Rasul Paulus dengan 12 rasul yang lainnya, ya. Ayat 7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepada Paulus telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, yaitu kita, bangsa lain, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, yaitu orang Israel. Jadi itu dibagi dengan jelas, ya. Nah, 8. Karena ia Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus. Allah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk memberitakan Injil bagi siapa? Untuk menjadi rasul bagi siapa? Bagi kita? Tidak. Ya, untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Itu orang Israel. Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepada Paulus menjadi rasul untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak bersunat, yaitu kita. Ya. Nah, ayat 9, setelah itu menjadi sah dalam persidangan mereka, ya sudah jelas semua, mereka mengakhiri dengan apa? Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas ini adalah Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Jadi sah, ya, sah bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus itu pergi kepada bangsa Israel, memberitakan Injil kerajaan sorga. Kemudian Paulus dan Barnabas pergi ke bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ya, sebagai tanda. Tadi dikatakan di ayatnya yang sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi tidak pernah Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi ke bangsa lain, tidak pernah memberitakan Injil. Ya, mereka pergi memberitakan Injil kerajaan sorga kepada bangsa Israel. Kalau Paulus dan Barnabas, mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah pada bangsa-bangsa lain, dan itu sudah disahkan di Yerusalem. Ya, kalau kita sedikit bertanya, ya, kira-kira Paulus tahu atau tidak Injil yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes dan Yakobus? Tahu. Justru karena Paulus tahu ketika dia belum selamat, Paulus menganiaya mereka, Saulus menganiaya orang-orang rasul-rasul di Yerusalem, ya. Sehingga ketika Tuhan sudah membukakan berita rahasia Injil kasih karunia kepada Paulus, itu menjadi sesuatu yang dianggap berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawan. Sehingga perlu diklarifikasi mereka akhirnya mengambil satu kesepakatan supaya mereka bersidang, dan akhirnya mereka sepakat bahwa Injil kasih karunia Allah bagi orang-orang yang tidak bersunat, bagi bangsa-bangsa lain, Pauluslah yang diutus oleh Allah, diutus oleh Kristus memberitakannya kepada kita, kepada semua bangsa, ya. Nah, jadi
sekali lagi di sini saya menyampaikan bahwa kembali lagi tadi dengan pernyataan statement yang sangat luar biasa disampaikan oleh Paulus bahwa dirinya lah sebagai orang yang pertama yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang didasarkan pada penyaliban Yesus Kristus, di mana darahnya telah tercurah di Bukit Kalvari untuk mengampuni dan menebus segala dosa kita. Sehingga sekarang keselamatan itu diperoleh semua orang dengan cuma-cuma, hanya melalui iman, bukan dengan usaha dan perbuatan. Dan itu maka Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, ya, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, di sini sekali lagi, kalau begitu, apa yang bisa kita bisa terapkan dari apa yang kita pelajari pada diskusi pada malam hari ini, bahwa kita mengatakan dalam pandangan kita kepada semua orang saat ini sama seperti pandangan Paulus, tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Itu. Ya, tidak ada orang yang terlalu banyak dosanya yang tidak bisa diampuni saat ini. Karena Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Ya. Orang yang paling berdosa saja sudah diampuni, apalagi ya hanya dosanya. Tidak ada sih sebenarnya, dosa sama aja yang kecil dengan yang besar ya. Tapi maksudnya tidak ada, oh ini kalau mencuri ayam dosa kecil, kalau mencuri kerbau itu dosa besar. Ya, semua dosa sama saja. Tetapi maksudnya adalah bahwa ini adalah secara khusus melakukan pemberontakan dan pembunuhan kepada orang-orang beriman. Disitulah Tuhan menunjukkan kesabarannya, ingin mengatakan kepada dunia bahwa seperti Paulus katakan, Allah mendamaikan dunia saat ini dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena pelanggaran semua orang, dosa-dosa semua orang telah ditimpakan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Dan itulah kasih karunia yang murni saat ini, menyelamatkan setiap orang dan menjadi pokok berita kita. Amin. Pokok berita kita, karena ya, Allah menghendaki semua orang supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan, marilah ya teman-teman semua, ya kita yang ada di Zoom ini, baik yang ada di live streaming juga Facebook, mari kita bergiat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita beritakan Injil kasih karunia Allah, karena itu adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai dan yang sempurna, total, ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tidak ada orang yang terlalu buruk di mata Allah. Tidak ada orang yang terlalu berat dosanya. Tidak ada orang yang merasa tidak bisa diampuni. Semua orang telah diampuni oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka sekarang ditawarkanlah keselamatan itu secara cuma-cuma. Grace alone. Ya, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, dan kita ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Itu adalah jaminan yang kekal bagi kita. Terpujilah Tuhan kita selama-lamanya. Mari kita berdoa dulu untuk menutup uraian topik kita pada malam hari ini. Lalu nanti kita akan sharing, akan berdiskusi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah teladan, itu adalah pola, pattern yang Tuhan buat dan Tuhan nyatakan bagi kami melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa meskipun dia adalah orang yang paling berdosa, orang yang dianggap paling jahat, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih melimpah lagi, mengatasi segala dosa, mengatasi segala kelemahan, mengatasi segala pergumulan daripada semua orang, karena Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib.
dan Yesus telah menyelesaikannya bagi kami. Dan terima kasih karena kami mempunyai keteladanan di mana Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan dia sampai mencapai garis akhir karena kasih karunia Allah. Dia memelihara iman yang sempurna dan semuanya bukan karena kekuatannya tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dan terima kasih, kami pun bersyukur malam hari ini. Kami percaya Tuhan memakai setiap orang, hamba-hambamu, orang-orang percayamu yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, membawa jiwa kepadamu, karena Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Ya, silakan Ibu Nalda. Atau sharing silakan. Ya, langsung memimpin. Ya, Ibu Diana. Silakan iya. Bu. Masih membahas tadi yang Kisah Para Rasul 10. Ya. 4. Ya, oke. Terima kasih. Iya, Pak Saya Charles. tutup dulu. Pak Charles ya. Ya, saya tutup dulu yang di Facebook ya, teman-teman semua ya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi.